Waalaikumsalam. Ra, duduk dulu yuk. Cerita sama kakak, ada apa? Kok kamu jadi jauh sama keluarga? Biasa aja, nggak ada apa-apa. Mumpung gak ada Bang Yaser, yakin gak mau cerita? Iya, aku lagi usaha dapetin seseorang. Hah? Ya wajar lah kak, teman-teman aku udah pada nikah, tinggal aku aja. Aku juga pengen bahagia, pengen diperhatiin, pengen disayang. Kan ada yang sayang sama kamu, cinta sama kamu, selalu kasih yang kamu butuh. Siapa? Allah. Kak, bukan itu. Aku pengen nikah. Aku pengen bahagia, pengen diperhatiin, pengen disayang sama orang yang aku sayang juga. Iya. Dengerin cerita kakak ya. Gini ceritanya. Ada seorang anak yang tangannya gak sempurna. Dia gak punya tangan kiri. Dia pengen jadi kuat. Akhirnya dia belajar judo. Dia minta ajarin sama gurunya jurus yang bisa dilakukan tanpa tangan kiri. Akhirnya gurunya mengajarkan sebuah jurus dan gurunya bilang kuasai jurus ini. Terus sang anak belajar mati-matian dari pagi sampai malam bahkan sampai pagi lagi. Setelah sang anak itu menguasai jurusnya, sang anak mengikuti turnamen. Dan hebatnya, sang anak terus-menerus memenangkan turnamen itu sampai jadi juara. Dia bingung dan bertanya pada gurunya, "Guru, apa yang kau ajarkan ini? Hebat, tidak ada yang bisa menandinginya." Dan gurunya bilang, sebetulnya jurus ini punya kelemahan. Ada salah satu cara untuk menandinginya, yaitu dengan cara memegang tangan kiri penggunanya. Terus? Tapi sang anak gak punya tangan kiri kan? Itulah Ra, terkadang kita memandang kekurangan kita sebagai kelemahan. Padahal bisa jadi itu kelebihan yang mungkin ke orang lain miliki. Hubungannya sama aku apa? Ra, kamu merasa kesendirianmu adalah kekurangan. Iri sama mereka yang sudah menikah. Padahal bisa jadi itu kelebihanmu. Kau bisa mencari potensimu, mengembangkan bakat, dan bisa melakukan banyak hal yang mungkin gak bisa kamu lakukan setelah menikah. Kakak gak akan ngerti sampai kapanpun. Ih, Kak Zizi mah enak. Udah nikah sama Bang Yaser, bahagia. Jadi gampang ngeluarin kalimat so bijak. Aduh, alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Lain kali kalau... Haura? Makasih. Bentar. Kamu mau kadrakin maling di sini biar dipukulin orang? Aku mau minta maaf. Ya antara puluhan orang di taman ini bisa-bisanya kamu nolong Ra, aku. dengerin aku dulu dong. Bikin apa Iya, aku? bentar, Ra. Aku gak tahu lo punya rencana apa buat aku. Ra. Kamu ngapain sih di sini? Aku tadi kan... Udah lah, usah jawab, aku juga gak peduli. Ra, aku minta maaf. Aku mau terima kasih sama kamu. Kamu ngeledek aku. Aku udah bahagia sekarang, Ra. Aku tahu kamu pasti benci sama aku, tapi tolong jangan musuhin aku. Apaan sih? Kita harus tetap jaga silaturahmi. Udah aku maafin kan? Udahlah cukup. Kamu gak mikir ya ninggalin aku Loh, di pernikahan? kamu yang batalin pernikahan Karena kita. kamu nyebut nama orang lain pasti jadi kabul. Balikin sini. Ra. Dikira dia ganteng banget apa? Lihat aja, aku akan kirim balik undangannya. Haura. Ra. Ya Allah, makasih banget ya Allah. Ra, aku pengen banget ketemu sama kamu dari kemarin, Ra. Aku mau minta maaf.
kamu nggak salah. Ra, aku nggak salah sih. Aku udah ngancurin pernikahan. Ini pertama kali kita ketemu. Jangan sampai aku benci sama kamu. Jangan bahas pernikahan aku. Ra, aku tahu aku nggak pantas bahagia setelah aku ngancurin pernikahan kalian. Aku minta maaf ya, Ra. Aku nggak apa-apa. Ra, kita bisa temenan kan, Ra? Ra, Iya. beneran, Ra? Tapi nanti kalau aku udah nikah. Sekarang aku masih rada kesel sama kamu dan Sidik. Tapi nggak apa-apa deh, Ra. Makasih ya, Ra. Makasih, Ra. Seenaknya muncul lagi di hidup aku, nambahin luka. Kejam. Udah tinggal 1 minggu sampai pernikahan Mas Halal dan Salma. Tapi sampai sekarang belum aku temuin kekurangan Salma. Lagi jadi pengantin. Sepi dong Sal. Kalian kan juga udah pada nikah. Kita masih bisa kumpul kan? Ya sih, bener juga. Sebentar ya. Ustadz Halal ya. Teleponan ya. Iya, apaan sih kalian? Gak baik tahu kalau sering teleponan. Sebentar ya. Assalamualaikum. Iya di kafe biasa. Oh udah di depan. Oke, waalaikumsalam. Duh, aku udah dijemput, aku duluan ya. Oh cepet banget. Iya, udah di depan soalnya. Oh ya udah. Hati ya Sal. Iya, aku duluan ya. Dijemput siapa? Gak mungkin Mas Halal kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ra, anterin Kak Zizi check up kandungan bisa ya? Ya Allah bang, aku lagi sibuk nih. Ayolah Ra, tolong Ra. Aduh bang, aku juga ada urusan. Udah angkut aja ya. Mas Helmi udah ini kan. Aku buru-buru nih. Assalamualaikum. Itu di belakang siapa? Kita dibuntutin ya? Ger, kamu enggak kali? Kamu makan apa? Kamu aja. Aku pesan minum aja deh. Mbak. Cepetan ya, ditungguin Mas Halal. Mbak, es teh manisnya 2 sama nasi goreng seafoodnya 1 ya. Udah itu aja Mbak. Assalamualaikum. 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 Gimana ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Cari siapa Mbak? Pak Halal kemana ya? Kok Halal? di ruangannya nggak ada? Mungkin lagi di kantin Mbak. Coba kesana deh. Oh, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana itu si Fikri? Mbak Haura? Cari saya? Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Salma ini punya kakak laki-laki? Ini ada apa kok tiba-tiba nanyain Salma? Jawab aja Mas. Di CV-nya sih nggak ada ya kayaknya. Kan bener. Kalau sepupu laki-laki gitu?
Gak ada juga kayaknya. Bener kan? Jalan sama cowok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Salma? Baik, Mbak. Udah puas selingkuhnya? Baura? Masalah tenang mas, ada aku. Iya, ini kenapa? Aku nggak sengaja ya, ingat aku nggak sengaja. Tadi aku lihat Mbak Salma yang alim ini abis jalan sama cowok lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pas banget ya, langsung dibawa ke sini. Gak malu apa kalian? Ih, keterlaluan ya. Mbak Haura, ini Udah nggak salah lagi. Aku udah tahu Mbak Salma ini nggak punya kakak laki-laki, nggak punya sepupu laki-laki. adikku, Udah nggak Mbak. usah alasan. Ini adikku, Mbak. Iya, itu adiknya. Iya. Adik. Adik kandung. Pantes mirip. Maaf. Sebentar ya. Masuk duluan. Adiknya? Kok bisa punya adik mukanya lebih tua dari dia? Bikin orang salah paham aja. Mbak Haura. Aku minta maaf. Mbak, kenapa? Aku jatuh cinta sama Mas Halal dari pertama ketemu. Kapan? Sekitar sebulan yang lalu. Mbak marah sama aku. Aku bingung. Aku kasih tahu rahasia mau? Aku ini belum cinta sama Mas Halal. Apa? Iya, aku kenal Mas Halal dari guru ngajiku. Terus dengan cepat kita memutuskan menikah. Padahal aku belum ada rasa. Belum ada rasa. Mending buat aku. Tapi aku percaya sama rencana Allah. Setiap pertemuan pasti ada hikmahnya. Pertemuanku dengan Mas Halal mungkin adalah jalan untuk aku menyempurnakan separuh agama. Tapi kan Mbak Salma belum cinta sama Mas Halal. Mending Mas Halal buat aku. Kami sudah berkomitmen, Mbak. Mungkin pertemuan kami dengan Mbak Haura adalah untuk menjadi sebuah pelajaran. Ngajarin aku? Sombong banget sih. Ih, pengen bejek-bejek mukanya rasanya. Maaf ya, Mbak. Yang sabar. Allah pasti udah siapkan laki-laki terbaik untuk Mbak. Orang terbaik? Mas Halal itu orang terbaikku. Nggak ada orang. Hah? Zizi masuk rumah sakit, Ra. Tadi katanya disuruh nyusul Yasser. Hah? Kenapa mas? Rumah sakit mana? Tadi waktu pulang dari rumah sakit serempet mobil. Yasser langsung ke sana. Wah, makasih ya mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sus, pasien atas nama Zizi kamar nomor berapa ya? Di kamar 306. Oh, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Dari mana? Dari kan? Abang telepon kantor. Kamu nggak ada. Kamu kemana? Oh, dari. Kelewatan kamu ya, Ra. Kamu tahu kenapa Kak Zizi di sini sekarang? Gara-gara kamu, tahu nggak? Gara-gara kamu Kak Zizi keguguran. Jangan egois lah, Ra. Emang orang hidup cuma buat cari pasangan. Belajar dari mana kayak gitu? Ya udah.
nggak salah. Seandainya kemarin aku nungguin kamu, mungkin ini gak akan kejadian. Kamu nggak salah. Aku yang salah. Aku yang nggak bisa nganterin kamu. Enggak. Maafin aku karena aku belum bisa kasih kamu keturunan. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kamu nanti aku juga ikutan nangis. Tapi aku Percaya sama Allah. Allah yang akan kasih kita keturunan. Bukan kamu. tapi Resya ya, Resya. Bunda, sabar Bunda. Sabar. Sabar. Mana, Ma? Bentar ya saya. Ra? Gimana sih Ra? Kelewatan kamu ya. Siva juga kamu tinggal di sekolah. Nggak ingat kamu jemput dia. Maaf, Kak. Ra, belajar jadi orang dewasa, Ra. Jangan childish. Hei Siva. Terkadang aku benci turunnya hujan, namun aku tersadar mungkin itulah cara dia mencintaiku. Terkadang aku benci datangnya ujian, namun aku tersadar mungkin itulah cara dia mencintaiku. Seperti alunan angin yang berhembus, lembut menyentuhku. Semua kejadian itu mengantar pada hari ini, hari pernikahan pria yang kucintai, hari di mana aku seharusnya mundur, mengikhlaskan rajutan cinta antara Mas Halal dan Salma. Saya terima nikahnya Fitriana Salamah binti Abbas dengan mas kawin emas 20 gram dan peralatan alat sholat dibayar tunai. Tapi kisahku belum selesai. Sah? Tunggu. Mbak Haura? Duduk kamu. Diam dulu. Mas Halal denger ya. Mbak Salma ini gak cinta sama Mas. Nih, Aku ini belum cinta sama Mas Halal. denger kan? Mas Halal mau nikah sama orang yang gak cinta sama Mas. Hah? Ra, duduk tuh, Ra. Kamu malu-maluin, Ra. Kamu gak cinta sama aku? Saat ini belum, Mas. Tapi Mas, aku yakin Mas Halal adalah calon terbaik yang dipilihkan Allah untukku. Aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dengan modal itu, aku akan mengisi hari-hariku untuk mengabdi kepada Mas dan memupuk cinta. Mas Halal mau kan terima aku yang belum mencintai Mas? Aku cinta sama kamu. Jadi sana nih. Aku salah ya, Mak? Iyalah, jelas salah. Ya, Mak. Ih, ya kan emang salah, Sa. Gak gitu.
Sabar ya, Ra. Suatu hari nanti, Ra. Iya, Ra. Nanti kamu minta maaf sama mereka ya. Iya, tapi sekarang kita pergi dulu dari sini. Aku malu dilihat sama orang dari tadi. Ayo, lari ya semuanya. Ayo. Itulah 2 pernikahan terburuk untukku. Kali ini aku yang hampir menghancurkannya. Ironi. Berarti langsung dipasin tanggalnya aja. Perlu waktu lama 18. dan perjalanan menyakitkan untuk menyadari hal paling penting menjelang pernikahan. Aku selalu mencari pria yang bisa mendampingiku dengan sempurna. Sidik atau halal. Keduanya kunilai sempurna untuk menjadi imamku. Tapi aku tak pernah memikirkan apa aku pantas menjadi seorang istri. Dari Kak Zizi, aku belajar menjadi wanita yang baik, mandiri namun tak pernah ragu untuk patuh pada suami. Bukan karena takut atau terkekang, tapi karena yakin inilah perintah ilahi. Aku selalu berpikir ingin diberikan pasangan yang bisa menemaniku tanpa pernah aku bersyukur memiliki sahabat, saudara, teman. Maafkan aku ya Allah, aku telah mencintai makhluk dibanding dirimu. Padahal tak akan pernah aku hidup kalau bukan karena cinta dan rahmatmu. Untuk saudariku yang juga belum menikah, seperti yang Kak Zizi bilang, ini bukan akhir segalanya. Ini kesempatan kita menggali potensi diri, menjadi lebih baik, menjadi muslimah berprestasi, menjadi wanita yang punya arti. Jangan terlalu mencintai manusia, karena akan berpisah ketika tutup usia. Jangan terlalu mencintai dunia, karena Allah dan Rasul-Nya jauh lebih berharga.